Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, teman-teman serta tim oposisi yang saya banggakan, hari ini saya berdiri sebagai tim pemerintah demi mendukung mosi perdebatan bahwa Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan ke format daring. Namun sebelum itu izinkan saya untuk menjelaskan apa maksudnya dari pendidikan tersier. Pendidikan tersier adalah pendidikan tinggi atau berlanjut dari SMA ke jenjang universitas. Dan peralihan permanen berarti sistem kuliah yang tadinya bertatap muka dan berlaku seperti biasa diganti dengan sistem daring secara penuh dan berkelanjutan sebagai sistem utamanya. Dan mengapa kami mendukung mosi perdebatan kali ini? Karena pendidikan tinggi tidak boleh lagi terbatas pada siapapun, tidak lagi tentang siapa yang bisa datang ke kampus, melainkan harus bisa diakses kapanpun, dimanapun dan juga oleh siapapun. Mari kita lihat secara realita Dewan Juri yang terhormat. Siapa yang paling dirugikan oleh sistem tatap muka ini? Pastinya teman-teman mahasiswa dari daerah terpencil. Dan pastinya kita tahu di mana universitas unggul berada. Seperti 3 top universitas. Mereka jelas berada di kawasan-kawasan dan kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Sementara bagaimana dengan teman-teman anak-anak dari Papua, NTT, bahkan anak-anak di pedalaman? Mereka harus pindah jauh dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dengan sistem daring permanen, permasalahan seperti ini bisa dikondisikan. Mahasiswa cukup punya internet, dengan begitu mereka bisa kuliah di universitas unggul. Hal ini membuat akses pendidikan merata dan inklusif serta relevan dengan kebutuhan di masa depan. Selanjutnya, mari kita bicara soal biaya. Biaya merupakan salah satu faktor banyak orang gagal masuk universitas. Bukan hanya karena nilai, namun karena biaya hidup di kota besar yang sangat tidak bisa difikirkan oleh diri kita sendiri. Di luar uang kuliah, biaya kos, transportasi, makan, listrik, bahkan bisa menjadi beban pemikiran dari mereka. Dengan kuliah secara daring, bisa menjadi solusinya. Mahasiswa cukup belajar dengan membayar internet yang jika dibandingkan harganya jauh lebih murah. Mereka bisa belajar dari rumah sambil bekerja. Selain hemat kuliah, juga lebih fleksibel. Materi bisa direkam, mahasiswa bisa belajar kapanpun dan juga dimanapun dengan mengulang materi. Tidak tergantung dengan jam tatap muka. Inilah keunggulan yang tidak dapat pada sistem tatap muka. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama melihat ke depan Dewan Juri yang terhormat. Mengapa kuliah daring permanen secara penting harus dilakukan secara mutlak? Karena jika kita melihat secara keseluruhan, dunia kerja hari ini sudah berubah. Banyak perusahaan sekarang memakai Zoom atau Google Meet untuk memudahkan pegawainya berkomunikasi. Itu semua adalah soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja sekarang. Jadi pendidikan daring membuat lulusan lebih siap menghadapi dunia nyata. Jika sistem kuliah pada masa sekarang masih menggunakan tatap muka tradisional, kapan mahasiswa akan belajar menghadapi realita ini? Justru dengan kuliah daring, mahasiswa sudah terbiasa sejak bangku kuliah untuk beradaptasi dengan teknologi. Dengan kata lain, pendidikan tinggi yang tetap menggunakan tatap muka justru akan ketinggalan zaman. Sementara pendidikan tinggi daring akan melahirkan generasi yang lebih siap, relevan dan juga kompetitif di dunia kerja global. Dan inilah bagian terpenting yang ingin kami tekankan, bahwa peralihan permanen ke pendidikan daring bukan sekedar cara belajar, tetapi simulasinya di dunia kerja masa depan. Kami paham mungkin tim oposisi akan berkata kuliah tatap muka lebih efektif. Tapi pertanyaannya, apa yang menentukan efektivitas? Apakah gedung kampus? Tentunya bukan, melainkan cara mengajarnya. Oposisi juga mungkin akan menanyakan bagaimana tentang interaksi sosial yang akan hilang. Interaksi sosial tidak akan hilang. Mereka hanya bergeser. Mahasiswa tetap bisa membangun komunikasi dengan grup, bahkan bisa berkolaborasi dengan mahasiswa di luar sana. Saat mahasiswa terbiasa kuliah daring, mereka tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi mereka juga dilatih untuk kehidupan kerja yang lebih global, tanpa batas dan juga tanpa ruang. Bayangkan kalau semisalkan kita tetap bertahan di sistem lama, mahasiswa mungkin akan pintar secara teori, namun gagap menghadapi kerja digital. Inilah alasan mengapa pendidikan daring bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan mutlak untuk menghadapi masa depan. Oleh karena ini, kami sebagai tim pemerintah menegaskan kembali, peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring adalah solusi terbaik untuk masa depan pendidikan Indonesia dan juga dunia kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.